Ya, oke siap Mbak Ella, Mbak Jamaah Online ya, siap Mbak Caci, oke aman ya teman-teman ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini, semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya, suara berisik, suara berisik, suara berisik. Cek, cek sound, cek sound. Bang, lampunya, bang, 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 bang. Oh, keluar lagi dia. Oke ya, siap ya Mbak Indra ya. Assalamualaikum Mbak Husen, Mbak Desca ya, Mbak Tini, Mbak Mama ya. Oke teman-teman semuanya, siap Mbak Eli ya. Oke teman-teman kita doa dulu yuk. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Bentar ya guys. Bang, itu lampunya yang di atas bang. Yang naik ke atas lampunya sebelah kanan. Di atas kursi hitam tuh bang. Oke ya, siap ya Mbak Najwa ya, Mbak Dewinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita doa dulu ya. Bismillah Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke siap Mbak Lili ya, siap Mbak Wati ya, Mbak Caci, Mbak Saumiati ya. Oke teman-teman semuanya, kalau ada yang mau tanya boleh tanya aja sambil kita jawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Siap Mbak Amalia Rahma ya, siap Mbak Leni, Mbak Vina ya. Oke ya guys, siap Mbak Wati ya, Mbak Umi Sifa, Mbak Saumiati ya, siap Mbak Elin ya. Oke teman-teman semuanya, lebih kurang di tanggal 2 Syawal nanti kita akan berhadapan dengan apakah suara hujan? Apakah suara hujan? Enggak loh guys, enggak loh, enggak hujan loh. Ya siap Mbak Epo ya. Oke ya guys, siap ya. Teman-teman yang mau nanya boleh tanya aja sebelum terlalu rame. Aku coba ingatkan sebentar, tanggal 2, 3, 4 April itu adalah waktu dimana puasa Yaumul Bid ya. Jangan lupa, kalau puasa 2 hari baiknya ganti puasa dulu atau lanjut puasa Daud. Kalau puasa 2 hari, baiknya ganti puasa dulu atau lanjut puasa Daud. Mbak Ella maksud pertanyaannya apa ini? Kalau puasa 2 hari, baiknya ganti puasa dulu atau lanjut puasa Daud. Maksudnya gimana? Ustazah puasa Yaumul Bid berapa hari? Puasa Yaumul Bid itu 3 hari. Ya lebih kurang tanggal 2, 3, 4 April. Tanggal 2, tanggal 3 dan tanggal 4 April ya teman-teman ya. Oke. Tanggal 2, tanggal 3 dan tanggal 4 April ya. Maksudnya kalah puasanya 2 hari Zah. Apa kalah Mbak? Yang puasa Daud fokus ke puasa Daud aja ya teman-teman semuanya ya. Ustazah dari apa puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid tanggal 2, 3, 4 April ya. Ustazah kalau sehari puasa Yaumul Bid kemudian 2 hari lagi haid itu gimana? Ya udah berarti cuman sehari aja gitu ya. Ustazah batal puasa 2 hari kali, nggak ngerti juga aku pertanyaan Mbak Ella gimana itu. Oke ya, oke gitu ya teman-teman ya. Oke ya, tanggal 2, 3, 4 April ya. Sebentar dulu stiker. Nah teman-teman merem dulu nih, aku deket nih ya. 2, 3, 4 April. April puasa Yaumul Bid. Ah, gitu ya guys. Mantap ya. Oke ya. Siap ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Tanggal 2, 3, 4 April. Perhatikan stiker jangan cuma muka aku aja. Karena aku tahu sih yang mana yang lebih terlihat harusnya difokuskan sih. Saya puasa Syawal sudah 4 hari tapi sisanya seminggu lagi. Boleh banget gak ada masalah ya. Ustazah kalau sholat fajar sebelum subuh atau setelah subuh? Sholat fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya guys. Rakaatan nama lain dari sholat fajar itu adalah sholat qobliyah subuh ya. GR Zah, oh iya dong harus itu kan fakta.
Ustazah, apa boleh sholat di masjid sebelum iqomah karena ada acara? Boleh, boleh, tapi udah azan kan ya. Ustazah, oke gitu ya, oke gitu ya. Jadi aku balik lagi ke sholat fajar tadi ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rokaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi teman-teman fokus ke sholat fajar. Itu bagus banget, nama lainnya adalah qobliyah subuh, hukumnya sunnah muakkad ya. Ustazah, bagaimana jika kita dalam berwudu terus buang ludah? Tidak ada masalah. Kalau puasa Daud, apa masih bayar hutang puasa Ramadan? Kalau mau fokus puasa Daud, ada baiknya bayar hutang dulu biar aman puasa Daudnya ya. Ustazah, mau puasa sunnah tapi masih ada utang puasa Ramadan. Silahkan puasa sunnah, silahkan puasa yaumul bid. Nanti setelah itu boleh teman-teman lakukan puasa kodo. Karena sejatinya kodo itu waktunya adalah 1 tahun ya. Ustazah, oke ya, kapan mulai puasa yaumul bid? Tuh kan fakta terbukti. Teman-teman lihatnya wajahku aja. Kayaknya lebih menarik dibanding stiker yang ada di atas kepalaku. 2, 3, 4 April adalah puasa yaumul bid. Hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kita akan lihat fakta lainnya hingga nanti, oke? Ternyata muka aku lebih menarik dibanding stiker. Nggak bisa, itu fakta ya. Tenang aja, aku sabar kok ngingetin 2, 3, 4 adalah April puasa yaumul bid, oke? Sering-sering aja nanya puasa yaumul bid kapan biar fakta lebih valid ya. Ustazah, oke gitu ya guys, gitu ya guys. Ustazah, oke ya, gitu ya. Oke, sebentar ya. Kalau pesta sholatnya boleh dikodo nggak? Nggak boleh. Jadi kalau teman-teman pesta itu teman-teman usahakan wudhu lalu kemudian boleh make up langsung sholat. Turunkan marapulai itu setelah azan zuhur. Setelah dia sholat nanti ganti baju si marapulai saat azan asar. Setelah dia sholat asar. Ya jangan marapulai itu turun jam 11 ganti baju jam 3. Kelihatan nggak sholatnya? Malu kita ya. Ustazah, kalau puasa Syawal belum selesai tapi tanggal 2, 3, 4 udah masuk, boleh di tanggal 2, 4 diniatkan puasa Syawal atau teman-teman 2, 3, 4 boleh yaumul bid, nanti di tanggal setelah 2, 3, 4 boleh puasa Syawal ya. Lanjutkan lagi. Jadi yaumul bid ini teman-teman mau niatkan puasa Syawal boleh atau teman-teman mau niatkan setelah yaumul bid boleh, setelah itu nanti lanjut Syawal boleh aja, enggak jadi masalah ya. Boleh ibu-ibu aja Mbak Rara view ya. Ustazah, sholat fajar dikerjakan sebelum sholat subuh, berangkat jam 12 siang. Sholat fajar. Safar, astagfirullah. Apa boleh sholat safar dikerjakan sebelum sholat subuh berangkat jam 12 siang? Sebenarnya boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya guys. Teman-teman sehat selalu semua di sana ya. Boleh aja, sholat safarnya di waktu duha aja. Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, bagaimana hati kita tenang, tidak was-was, takut risau ketika suami dan anak jauh dari kita. Ketika kita semakin banyak berdoa, semakin kerisauan itu akan hilang ya. Semakin banyak berdoa, jalin komunikasi yang baik ya, insya Allah kerisauan kita akan hilang ya. Risau itu bisa dihilangkan kok guys. Takut mati, persiapkan mati. Takut matinya berkurang. Takut sakit, siapkan untuk sehat sehingga takut sakitnya berkurang. Takut dibenci orang, jangan nyakitin orang sehingga rasa takutnya berkurang ya. Ustazah, kalau sudah iqomat apa masih bisa qobliyah subuh? Jadi teman-teman, yang namanya qobliyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya guys. Contoh, misalnya nih azan zuhur jam 12.30 gitu kan. Lah teman-teman baru sholat jam 1 siang gitu kan. Teman-teman boleh aja qobliyah subuh, qobliyah zuhur dulu, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur. Walaupun udah jam 1 siang, selagi waktu sholatnya masih ada. Contoh, sholat isya itu jam 8, lalu teman-teman sholat jam 11 malam. Teman-teman qobliyah isya dulu, baru sholat isya, baru ba'diyah isya. Bisa. Misalnya azan subuh 4.30, lalu teman-teman jam 5, teman-teman melakukan sholat. Jam 5 teman-teman melakukan sholat. Jam 5 teman-teman melakukan sholat apa namanya, sholat ini misalnya jam 5 melakukan sholat qobliyah, lalu sholat subuh boleh nggak ada masalah ya.
Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi qobliyah boleh dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya ya guys. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah doa atau bacaan surat apa agar jualan laris? Baca Al-Waqiah setiap habis subuh supaya rezekinya lancar. Jangan lupa sedekah subuh ya sering-sering. Kemudian jangan lupa sholat duha dan jangan lupa bersolawat lebih banyak. Oke. Nanti kalau udah dapat rezeki, keluarkan zakat dan sedekah supaya rezekinya berlapis ya. Ustazah ini cantik ya, memang iya. Gimana lah aku mau menyatakan tidak, nanti aku mendustai nikmat Allah. Ustazah kalau gampang enggak Ustazah, oke ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke, suamiku melarang aku sholat agak lama. Aku berpikir padahal kerjaan udah beres, tinggal diingatkan aja. Santai dulu bang, kan mau doa lebih banyak. Kayak gitu kan ya guys. Oke gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi tinggal dikomunikasikan saja itu mah ya. Ustazah, hukum jabat tangan laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW pernah bersabda, lebih baik aku memegang barang api tapi daripada aku memegang tangan wanita. Artinya apa? Artinya lebih baik jangan berjabat tangan ya. Ustazah, oke setelah sholat saya selalu membaca ayat kursi dan 3 kul karena anjuran beberapa ustadz. Apa fadilahnya? Kalau ayat kursi itu melindungi kita dari keburukan, kalau 3 kul itu termasuk bagian dari ayat-ayat ruqyah dan membaca 3 kul itu sama dengan 1 kali hatam. Hei coba teman-teman ya, 3 kul itu artinya bagus banget loh guys. 3 kul itu artinya bagus banget ya. Ustazah kalau langsung doa sesudah sholat tidak witir dulu nggak ada masalah ya. Sholat isya, qobliyah isya, isya, ba'diyah isya, witir. Baru zikir dan doa. Atau sholat isya, qobliyah isya, isya, ba'diyah isya, doa dan zikir baru witir. Letak zikir dan doa itu bebas aja mau di mana guys ya. Ustazah puasa kodo di tanggal 2, 3, 4 itu udah termasuk puasa yaumul bid belum? Jangan. Ya ayakuna lillah ayakuna lisunnah. Satu niat satu amal aja. Oke. Nah kemudian innamal a'malu binniat walikulli imri'im minhum ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya dan seseorang itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali yang dia niatkan saja. Kalau dia niatnya adalah kodo maka dia dapat kodonya ya. Saran aku yaumul bid aja dulu setelah itu kodo ya. Ustazah, kalau sholat wajib apa yang ada qobliyah dan ba'diyah. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku coba jelaskan tentang sholat yang ada qobliyah dan ba'diyahnya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. Dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu yang hukumnya sunnah muakkad. Tapi ada yang hukumnya ghairu muakkad. Jadi dia sunnah biasa. Yaitu 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Seperti itu. Oke. 2 rakaat sebelum subuh. Oke. Ustazah, kalau sholat jamaah waktu zuhur yang dikerjakan zuhur 4 rakaat dulu terus asar. Betul sekali. Enggak ada qobliyah maghrib ya Zah. Oke. 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib atau qobliyah maghrib. 2 rakaat sebelum isya. Itu hukumnya sunnah ghairu muakkad. Sunnah yang tidak terlalu dianjurkan. Oke? Seperti itu. Clear? Ustazah, oke, clear ya. Oke, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu ghairu muakkad. Iya betul ya. Ustazah, apa hukumnya sholat di atas pesawat? Karena udah masuk waktu sholat. Boleh. Silakan bertayamum lalu kemudian sholat di atas pesawat. Di mana arah pesawat, disitulah arah kiblat.
Ustazah, apabila bangun kesiangan, misalnya jam 6 atau 7 pagi, apakah masih bisa qobliyah subuh? Kalau 6 jam 7 pagi sholat subuhnya udah pupuh, udah habis. Ya, maka kalau dia udah habis, fokus ke sholat subuh aja. Sholat qobliyah subuh dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya. Kalau sholat subuhnya udah habis, sudah sirna, ya maka fokus ke sholat subuh saja. Ustazah, jika sebelum zuhur 2 rakaat boleh saja, tidak ada masalah. Jika qobliyah zuhur hanya 2 rakaat boleh saja. Ustazah, sekarang usia dewasa tapi belum akikah. Apa harus akikah? Tidak. Akikah itu adalah tugas orang tua saja. Pada umur 7, 14, dan 21 hari, hukumnya sunnah muakkad. Setelah itu hukumnya setelah itu hukumnya sama kayak sedekah. Kalaupun tidak akikah, tidak ada masalah. Niat sholat witir 1 rakaat, ada 3 rakaat, boleh. 1 rakaat boleh, 3 rakaat juga boleh. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, oke. Nah, gitu ya guys, gitu ya. Ustazah, apakah boleh tidur sebentar sebelum zuhur? Boleh. Yang tidak boleh tidur itu adalah di 3 waktu, yaitu habis subuh, habis asar, dan jam 12, habis subuh, an-naum ba'da subuh, yazhabu barakatar rizq wal umr. Ya, siapa yang tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia dia. Akan mengangkat berkah rezeki dan usia. Oke. Kemudian yakrahun naum qoblal isya. Allah itu tidak suka orang yang tidur sebelum isya. Kemudian jangan tidur juga habis asar ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya guys. Paham ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya. Puasa Yaumul Bid itu tiap bulan apa puasa Syawal saja? Oh, puasa Yaumul Bid tiap bulan, Mbak. Jadi puasa Yaumul Bid itu adalah puasa yang dilakukan di setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya ya. 13, 14, 15 setiap bulannya ya. Oke. Oke. Nah, untuk di bulannya Hijriyah. Nah, untuk di bulan Syawal itu tanggal 2, 3, 4 April. Bulan depan itu lain lagi. Aku akan ingatkan terus jika udah muncul tanggalnya. Oke, paham ya? Teman-teman cukup follow aja akun ini dan kemudian kita belajar bersama di akun ini. Ustazah, oke. Bagaimana niat sholat witir 1 rakaat? Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, puasa tiap hari namanya puasa apa? Puasa tiap hari tidak ada. Ya, yang ada namanya puasa Nabi Idris tapi tidak disunnahkan oleh umat baginda Nabi. Ya, yang maksimal puasa itu hanyalah sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dan itu adalah puasa Daud namanya. Puasa Daud itu puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa-puasa sunnah. Jadi kalau teman-teman mau puasa Daud, teman-teman fokus ke puasa Daud aja. Tidak perlu lagi puasa-puasa lain seperti puasa Syawal atau puasa Yaumul Bid dan lainnya. Fokus kepada puasa Daud saja. Oke, Ustazah, oke ya. Boleh nggak sholat sunat taubat? Boleh nggak sholat sunat taubat habis Al-Fatihah? Baca la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Boleh. Karena itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Pokoknya setiap sholat setelah Al-Fatihahnya boleh saja baca apapun yang penting isinya ayat Al-Quran. Seperti misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu boleh dibaca setelah Al-Fatihah di dalam sholat. Atau membaca ayat kursi di dalam sholat, itu boleh aja. Ya, karena itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Atau Rabbana zolamna amfusana wa ilam taghfir lana, itu juga bagian dari ayat Al-Quran. Atau Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtokna, boleh. Jadi doa-doa yang termaktub dalam Al-Quran itu bisa dibaca setelah Al-Fatihah. Ya, nah jadi boleh ayat kursi atau boleh Yasin 5 ayat pertama atau boleh Yasin 2 ayat pertama dan seterusnya. Oke, atau duha 2 ayat aja boleh
nggak jadi masalah ya. Apakah deposito termasuk riba? Jelas itu adalah riba ya. Ustazah, kalau puasa Senin dan Kamis itu puasa apa Ustazah? Puasa Senin dan Kamis itu adalah puasa yang dilakukan di hari Senin dan Kamis. Iya sih, puasa Senin dan Kamis adalah puasa yang dilakukan di hari Senin dan Kamis. Nggak salah kan jawaban aku kan guys. Jadi puasa Senin Kamis itu adalah puasa yang dilakukan di hari Senin dan Kamis. Hehe. Betul kan guys? Nah, apa keutamaan puasa Senin dan Kamis? Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau rajin betul puasa Senin dan Kamis?" Maka Rasulullah berkata, di hari Senin dan Kamis, malaikat akan membawa catatan amalku ke langit. Ya, Mbak Sri Asih, ya kan Mbak Putri, bener kan? Oke, malaikat akan membawa catatan amalku ke langit ya, dan tidak akan dibawa catatan oleh orang-orang yang bermusuhan. Dan aku pengen saat catatan amalku dibawa, aku sedang berpuasa. Kayak gitu guys ya. Jadi pokoknya guys, di hari Senin dan Kamis itu malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit guys. Dan setiap pokoknya tuh catatan amal kita itu dibawa kepada Allah di hari Senin dan Kamis. Dan Rasulullah pengen saat amal catatannya dibawa itu beliau sedang berpuasa. Kecuali orang yang bermusuhan. Ya, kecuali orang yang bermusuhan. Makanya teman-teman kata-kata ustadz-ustadz kan suka ngomong tuh, jangan sampai nggak bersapaan lebih dari 3 hari. Kalau tidak bersapaan lebih dari 3 hari, amalnya tidak diterima. Apa makna? Ya, Senin dan Kamis kalau dipangkas itu adalah 3 hari selisihnya. Maka tidak dibawa catatan amal orang yang bermusuhan. Jadi kalau mau marahan sama suami, ya udah Selasa, Rabu, Kamis bayan dulu kan. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin bayan lagi. Selasa sambung aja lagi. Nggak kayak gitu juga sih. Pokoknya jangan bermusuhan, jangan nggak bersapaan lebih dari 3 hari. Karena catatan sedekah kita, sholat kita tidak akan disetor kepada Allah kalau kita bermusuhan ya. Gitu ya guys. Oke, gitu ya. Ustazah, gitu ya. Kalau sholat taubat dilakukan apa kita setelah berbuat khilaf? Tidak. Setiap hari ini kan kita ada khilaf. Hal insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka setiap saat kita ini ada kesalahan, ada kekhilafan ya kan. Maka kita boleh melakukan sholat taubat setiap hari. Itu nggak jadi masalah ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh biasa ya. Setelah itu banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah ya. Ustazah, oke, mau tanya apa doanya supaya hilang sakit hati sama orang? Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Seperti itu, oke? Ustazah, kalau salah satu orang tua meninggal, apa doanya? Doanya pakai bahasa Indonesia aja teman-teman ya, pakai bahasa Indonesia aja nggak jadi masalah ya. Aku coba jelaskan apa saja yang bisa dilakukan untuk orang yang meninggal sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Pertama boleh doakan dia pakai bahasa Indonesia saja. Kalau bahasa Arab bisa tapi panjang lah. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Allahumma fillahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum waghfir lana walahum. Susah ya. Maka pakai bahasa Indonesia aja nggak masalah. Kemudian setiap teman-teman baca Quran doakan pahalanya buat dia. Kemudian setiap teman-teman sedekah doakan juga pahalanya buat dia. Setiap teman-teman mau misalnya dalam keadaan sholawat atau sekedar berzikir, doakan pahalanya untuk dia. Sekali-kali teman-teman boleh kurban atas nama dia. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang telah meninggal ya. Oke.
Pokoknya seperti itu ya guys. Pokoknya setiap baca Quran doakan juga untuk dia. Setiap kita sedekah doakan pahalanya untuk dia. Setiap kita baca Yasin, sholawat, Al-Fatihah doakan pahala buat dia. Ustazah, batas akhir puasa Syawal tanggal 18 April. Ustazah, boleh nggak puasa Syawal dulu sebelum lanjut puasa Daud? Tidak usah mbak. Puasa Daud mbak itu mbak kehilangan momentum loh kalau mbak tinggalkan. Jadi gini mbak, puasa Daud itu adalah puasa nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Kita ambil contoh dari tanggal 2 Lebaran orang udah mulai puasa Syawal. Kalau Mbak ikutan puasa Syawal, baru setelah itu Mbak melakukan puasa Daud. Sementara puasa Daud Mbak itu udah jauh lebih utama. Coba Mbak ambil momentum dari kedua Lebaran sampai kapanpun Mbak puasa Daud, Mbak akan kehilangan waktu. Karena puasa Daud Mbak itu lebih tinggi daripada puasa Syawal. Kira-kira paham nggak? Karena masih banyak teman-teman kita yang dia tetap kekeh pengen puasa Syawal. Padahal tidak haram sih puasa Syawal, nggak haram sih kalau teman-teman udah puasa Daud. Tapi lakukanlah yang benar. Ketika teman-teman maksimalkan diri untuk melakukan puasa Daud di saat Syawal, pahalanya lebih besar loh. Teman-teman kehilangan waktu loh, karena ibadah itu soal waktu. Teman-teman kehilangan energi. Padahal kalau diniatkan puasa Syawal itu puasa Daud itu lebih besar loh pahalanya. Contoh lah misalnya. Aku boleh nggak sih, macam, melakukan misalnya, baca buku, jam 8 sampai jam 9 ini misalnya. Atau boleh nggak sih aku baca buku jam 2 siang? Boleh. Tapi otakku tuh masih seger banget, ya. Daripada aku baca buku lebih bagus aku menghafal. Menghafal hadis misalnya. Lebih momentum gitu loh. Apakah salah aku baca buku? Tidak salah. Tapi kan buang energi lebih bagus ngafal kalau lagi otaknya lagi encer banget gitu. Sama dengan puasa Syawal. Kita tahu memang puasa Syawal itu pahalanya besar. Tapi kalau teman-teman paksakan puasa Syawal dan meninggalkan puasa Daud, sayang energinya. Lebih bagus waktunya dimanfaatkan untuk puasa Daud aja semuanya. Kayak gitu loh guys. Mungkin beberapa ya banyak yang nggak nerima dalam hati loh, puasa Arafah itu kan diampunkan dosa setahun yang lalu. Lah puasa Daud lebih besar pahalanya, puasa terbaik. Ya ngapain ngabisin energi untuk puasa Arafah kalau udah bisa puasa Daud. Nah jadi kayak gitu cara berpikirnya ya. Oke, tapi puasa Daud sepanjang usia sedangkan puasa Syawal setahun sekali. Tapi puasa Daud lebih besar loh pahalanya. Mbak kehilangan waktu 7 hari untuk tidak puasa Daud. Cara berpikirnya bukan pada kuantitas tapi pada kualitas daripada ibadah. Oke? Seperti itu. Paham nggak kira-kira? Seperti itu ya. Ustazah, gitu ya. Ustazah, kita minta maaf pada seseorang. Haruskah kita sebutkan apa salah kita? Tidak perlu. Ya cukup kita ucapkan mohon maaf lahir dan batin saja. Oke, mohon maaf lahir dan batin saja. Seperti itu. Tidak usah sebutkan dosa-dosa kita. Seperti itu ya, kesalahan kita karena orang lain tidak siap dengan aib kita. Ustazah, oke gitu ya. Bolehkah digabung puasa Daud dengan mengganti puasa Ramadan, satu niat satu amal saja ya. Ustazah, bolehkah puasa Syawal sebelum membayar puasa Qadha karena takut kehabisan puasa Syawal? Boleh. Puasa Qadha itu waktunya adalah 1 tahun. Banyak juga orang yang bilang kayak gini. Puasa Qadha itu kan wajib Ustazah. Qadha duluan lah baru Syawal. Puasa Qadha itu memang wajib, tapi batas Qadha itu 1 tahun. Kalau kita buat buka fakta sejarah, para istri Nabi banyak mengganti puasa di pertengahan bulan, di Rabiul Awal, bahkan di bulan Sya'ban. Jadi kalau teman-teman mau puasa Syawal duluan boleh, Qadha duluan juga boleh. Qadha duluan boleh, lalu kemudian puasa Syawal belakangan juga boleh. Oke, gitu ya guys. Clear ya teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, Ustazah, oke. Setiap habis sholat baca doa orang tua, tapi orang tua tinggal satu. Apa yang sudah meninggal ikut terampuni dosanya. Doakan saja ya. Clear ya. Puasa Daud bukan konsumsi semua orang. Ya, jadi teman-teman yang nggak terbiasa puasa Senin Kamis dulu. Ya, kalau nggak puasa Yaumul Bid dulu. Kalau nggak puasa Syawal dulu. Oke. Tetapi kalau teman-teman puasa Daud itu harus terbiasa secara fisik. Karena durasinya panjang. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Oke? Oke guys, paham ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya puasa Daud itu kayak mana ya?
Sudah nomor satu lah. Oke, Ustazah, oke, benar puasa Syawal berapa hari? Man shoma Ramadhana. Siapa yang berpuasa Ramadan, summas ba'ahu sitam min Syawal. Lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'anna masiyamad dahar. Bagikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi puasa Syawal itu 6 hari, ya. Ustazah, oke. Ada batas nggak puasa Daud? Nggak ada, sepanjang usia. Tapi kalau mau batal boleh. Nggak main-main, harus serius. Nggak boleh puasa Daud. Aku pengen puasa Daud seminggu aja ah. Aku pengen puasa Daud 2 bulan aja. Nggak bisa. Puasa aja terus. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Iya kan? Nah tapi kalau batal boleh. Cuman nggak boleh dikasih batas. Puasa harus serius. Nggak boleh ngasal. Coba-coba dulu ah nggak bisa. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Lebih baik puasa Syawal atau Yaumul Bid? Syawal. Nah, jadi makanya aku bilang, teman-teman yang sudah puasa Syawal, sudah selesai, maka boleh melanjutkan dengan Yaumul Bid di tanggal 2, 3, 4 April. Tapi kalau teman-teman belum selesai puasa Syawal, boleh aja puasa Syawal diniatkan di hari Yaumul Bid, tapi niatnya satu saja. Oke. Tapi kalau teman-teman mau lebih banyak, boleh puasa Syawal lah, lalu kemudian puasa Yaumul Bid, oke. Lalu kemudian lanjut puasa Syawal lagi. Seperti itu ya. Clear ya teman-teman ya. Oke, dah. Ustazah, apa benar puasa Yaumul Bid lebih baik dari puasa Daud? Lebih baik puasa Daud ya. Ustazah, oke ya. Puasa Syawal harinya harus berurutan? Tidak. Puasa Syawal bisa terputus dan bisa tidak terputus ya. Oke. Oke, bisa aja. Yang penting 6 hari sepanjang bulan Syawal. Oke, sudah clear soal puasa? Oke ya, ini puasa ini kalau dibahas dan teman-teman mengamalkan itu besar loh pahalanya. Orang yang berpuasa secara otomatis dosanya akan Allah ampunkan. Orang yang berpuasa doanya akan Allah ijabah. Jadi kalau teman-teman berpuasa jangan lupa doa di sepanjang waktu teman-teman berpuasa. Orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga Ar-Royan. Surga di mana berkumpul orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa saat sahur dan berbuka doanya sangat diijabah dan dikabulkan. Jadi puasa itu ada 2 efek sampingnya. Yang pertama dia bisa menggugurkan dosa dan menambah pahala. Kalau zikir hanya menambah pahala. Kalau solawat hanya menambah pahala. Kalau baca Quran hanya menambah pahala. Oke, kalau istighfar itu menggugurkan dosa. Kalau sholat taubat itu menggugurkan dosa. Tapi kalau puasa 2 in 1. Dia menggugurkan dosa dan menambah pahala. Karena orang yang berpuasa selama dia menahan maka berguguran dosa-dosanya. Kalau wudhu menambah pahala dan menggugurkan dosa. Dalam hadis dijelaskan siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya maka akan berguguran dosa-dosanya pada wilayah yang dia wudhukan. Maka berwudhu, berpuasa itu menambah pahala dan menghapus dosa. Sholat juga demikian. Sholat itu menambah pahala dan menghapuskan dosa. Makanya ketika hambaku sujud maka akan berguguran dosa-dosanya. Seperti itu. Jadi amal itu ada yang hanya menambah pahala, ada yang hanya mengurangi dosa, ada yang dua-duanya. Sementara puasa, kenapa aku nyinyir puasa Syawal Yaumul Bid karena itu luar biasa. Ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman dalam hadis qudsinya, "Fasiyamuli wa ana ajzi bihi." Berpuasalah untukku, aku yang akan membalasnya. Jadi puasa itu 2 in 1. Dia menambah pahala dan mengurangi dosa secara otomatis walaupun teman-teman gak mohon ampun gitu loh. Selama teman-teman menahan maka dosa-dosa akan berguguran. Nah seperti itu. Kira-kira paham ya teman-teman? Maka puasa itu memang tidak mudah tapi seimbang sekali dia dengan yang kita dapatkan seperti itu ya gitu ya. Ustazah, oke. Jika kuburan orang tua hilang dibuat perumahan, jadi nggak bisa ziarah. Ya sudah, doakan saja seperti biasa ya.
Doakan dia, kirimkan puasa pula, kirimkan doa untuk dia. Kemudian perbanyak melakukan baca Quran, kemudian kirimkan Al-Fatihah, sholawat, ada rezeki boleh sedekah atas nama dia, ada rezeki boleh macam kurban atas nama dia, is okay. Ya, seperti itulah ya. Oke, clear ya. Ustazah, ya oke. Mana yang harus didulukan? Yaumul Bid tanggal 2 atau puasa Syawal? Kalau teman-teman belum puasa Yaumul Syawal, masih boleh meniatkan puasa Yaumul Bid, puasa Syawal di hari Yaumul Bid. Gitu ya guys. Boleh saja ya. Oke. Oke. Ustazah, ya apa? eh, kalau sholat qobliyah subuh, batas waktunya kalau sudah terdengar iqomat. Coba perhatikan sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru lihat aku malam ini, boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini setiap hari. Cek juga video-video aku, semoga membawa manfaat. Yang namanya qobliyah itu bisa dikerjakan selama masih ada waktu sholatnya. Saya ulang, yang namanya qobliyah itu bisa dikerjakan selama masih ada waktu sholatnya. Contoh, azan subuh jam 4.30. Ya, azan subuh jam 4.30. Teman-teman baru bangun jam 5. Itu kan masih ada jadwal subuhnya. Boleh qobliyah subuh dulu, baru baru sholat subuh. Boleh. Azan zuhur itu jam 12 lewat 20 misalnya ya. Kalau di tempatku azan zuhur itu 12 lewat 36 gitu ya. Maka misalnya aku baru sholat jam 1 siang ya. Maka aku boleh aja qobliyah zuhur dulu, sholat zuhur baru ba'diyah zuhur. Bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Jadi yang namanya qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Seperti itu ya. Oke, Ustazah benar nggak kalau anak belum diakikahkan dia akan tergadai? Dalil tentang akikah anak yang tidak diakikahkan dia akan tergadai itu adalah dalil perintah. Tapi tetap status hukumnya sunnah tidak wajib. Mengakikahkan anak pada usia 7, 14, 21 hari sunnah muakkad. Sunnah mendekati wajib tetap tidak wajib. Setelah itu sunnah biasa, akikah nggak wajib. Oke. Ustazah, puasa Syawal boleh lebih dari 6 hari? Tidak. Karena dalam hadis, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summasba'ahu sittah. Ya, nah jadi hanya 6 hari saja ya. Ustazah, oke. Bolehkah ziarah kubur? Ziarah kubur. Rasulullah SAW pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu aku memang melarang orang ziarah, sekarang aku bolehkan kata baginda Nabi. Dulu pernah ziarah kubur itu dilarang, tapi hadisnya sudah mansuh. Sudah terhapus dengan hadis yang baru. Ustazah, oke. Ya, sama-sama. Sehat selalu semuanya ya. Wanita boleh ke masjid, tidak ada masalah. Ada dalil, izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Boleh. Kalau orang tua dideketin bikin jengkel, kita harus gimana? Orang tua itu kita harus banyak sabar. Karena cara berpikir orang tua beda dengan cara berpikir kita. Orang tua dengan latar belakang, dengan pemikiran, dan dengan kondisi psikologisnya. Dengan orang tua nggak boleh sebel-sebel. Jangankan sebel, ngomong ah aja nggak boleh. Wala takul lahuma off. Jangan ngomong ah. Wala tanharhuma. Jangan benci dia. Wa kullahuma qaulan karima. Dan ucapkan kepadanya kalimat yang baik. Apalagi kalau sudah tua, belum tentu juga dia bakal lama. Sabar aja lah dulu sampai akhirnya kita menjadi terbiasa. Oke? Jangan ngomong mamanya, enggak, jangan, enggak boleh guys. Sama orang tua tidak boleh begitu. Ya, enggak boleh kayak gitu, enggak usah, enggak boleh ya. Itu sakit loh orang tua kalau cuma diahkan doang ya. Ustazah, saya hubungan subuhnya kesiangan terus tapi sholat. Kalau kesiangan sholat subuh, boleh qobliyah subuh, tapi kalau masih ada waktu subuhnya. Kalau waktu subuhnya udah habis, udah nggak bisa. Ustazah, kaki saya sakit jika sholat antara dua sujud. Bolehkah saya sholat duduk? Nggak apa-apa, sebentar ya. Kaki saya sakit jika sholat duduk di antara dua sujud.
Bolehkah saya sholat duduk? Tidak ada masalah. Kalau sakit banget dalam agama Islam kita harus hifzun nafs, menjaga diri kita. Dalam dalil dikatakan sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Ngaji sambil selonjoran nggak masalah. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah semua ada hadisnya. Banyak hadis yang gak aku sampaikan. Kalau disampaikan semua waktu gak cukup guys ya. Ustazah, kapan dimulainya puasa Daud dan kapan berakhirnya? Puasa Daud itu berakhirnya kalau kita meninggal dunia, masuk ke alam barzakh liang kubur. Puasa Daud itu tidak ada waktunya ya, jadi dilakukan terus. Ya, terus aja ya kan. Nah, ya kan kayak kucingku tidurnya terus ya, terus aja. Bom. Aduh, kayak nggak dikasih makan, lemes sekali. Makanya bom tidur aja cemana lah nih guys ya. Ustazah, oke ya. Puasa Syawal dulu atau ganti puasa dulu? Bebas aja. Syawal duluan boleh, ganti puasa duluan juga boleh. Bebas aja ya. Yang penting teman-teman puasa. Kode puasa itu bisa diganti setelah Syawal ya. Oke ya. Ustazah, bolehkah cuma Al-Fatihah jika sholat? Boleh. Ya, sholat itu nggak pakai iftitah, nggak pakai ayat pendek nggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Hanya saja kalau cuman Al-Fatihah doang ya sayang banget. Karena ayat pendek itu hukumnya sunnah dan iftitah itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi gini, apakah boleh sholat itu cuman baca Al-Fatihah? Boleh. Semua sholat boleh pakai bahasa Al-Fatihah doang. Tapi sayang banget karena iftitah itu sunnah muakkad, ayat pendek itu sunnah biasa. Tapi kok dipilih, pilih salah satu ya udah iftitah aja, gak usah ayat pendek. Karena iftitah itu sunnah muakkad. Tapi nggak mau semua-semua ya kayak mana lah ya kan. Pakai aja lah guys, kan cuman sebentar aja. Lagian ayat pendek teman-teman kan cuman kul aja kan. Kali pun gayanya. Kul itu cuma 3 menit aja. Pakailah ayat pendek. Kayak teman-teman baca Al-Baqarah aja, kayak baca 30 juz aja, mana ada. Cuman kul pula, hitung-hitungan pula. Cuman kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pun hitung-hitungan pula. Kecuali teman-teman baca Al-Baqarah 183 ayat. Nah itulah, baca aja lah, kan cuman sedikit aja nyo. Lama-lama aku sangat lebah juga kawan ini, banyak kali minta korting-kortingnya. Udah gitu, ngeri lagi, ada pertanyaan, Ustazah boleh nggak baca iftitah cuman separoh? Tinggal satu gas doang selesai guys. Sebenarnya boleh guys. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Titik, boleh. Tapi kan sikit lagi guys. Mana ceritanya? Anak siapa lah nih? Ya guys, nah paham ya teman-teman, jangan marah-marah Zah. Itulah aku marah, rasain lah ya. Jamaah siapa lah ini? Jamaah siapa Zah? Oke guys, dikit aja pun seakan-akan dia bertanyanya bacanya Al-Baqarah gitu. Ustazah sholat gak pakai ayat pendek boleh lah. Kayak seakan-akan dia bacanya Ali Imran. Padahal cuma kul doang cuy. Iya nawar-nawar ya. Siap ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Oke, Ustazah, apa benar kalau mau sholat harus pipis dulu Zah? Ya kalau nggak sesak pipis ya nggak harus pipis guys. Sholat harus pipis. Enggak guys. Yang wajib dibasuh saat wudhu itu cuma 4 guys. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Ustazah bisa ngomel juga, bisa aku ngomel aku. Sampai besok pagi pun bisa. Oke gitu ya guys. Jadi yang wajib dibasuh itu hanya muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki ya gitu. Ustazah bolehkah sholat gak pakai celana dalam? Oke guys, apapun yang teman-teman tanya aku jawab. Celana dalam pun aku jawab. Sholat gak pakai celana dalam gak ada masalah. Yang penting suci. Justru kalau dia sudah ada keputihan, sudah tidak suci, teman-teman harus cebok.
cebok, lalu kemudian celananya nggak usah dipakai, simpan di tempat yang aman, jangan sampai ketemu sama orang. Lalu kemudian atau pakai panty liner atau ganti celananya. Oke, gitu ya. Ustazah, kenapa setiap habis lebaran suka melo, gampang lesu, sedih, agak futur? Nggak apa-apa. Hal iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Biasa itu. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Oke. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Iman siapapun itu tetap turun, guys. Karena tabiat iman memang naik dan turun. Hal iman yazid wa yankus. Iman itu memang kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun ya paksakan. Oke. Ustazah, gimana jawaban minal aidin wal faizin? Jawabannya kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin wa antum bi khair. Minal aidin wal faizin. Yuk kita menuju hari kemenangan. Kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun kalian dalam keadaan baik. Itu artinya ya. Kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun kullu, setiap amin. Amin, amin itu tahun, wa antum ya, dan kamu semua bi khair ya. Oke. Dalam keadaan lebih baik lah. Kayak gitulah ya. Ustazah, oke ya, sholat witir 3 rakaat, apanya 3 rakaat? Maksudnya apa? Niatnya atau apanya? Caranya atau apa? Oke ya. Ustazah mau kena kebalik. Mau kena kebalik nggak apa-apa ya. Seperti yang sering aku bilang, kayaknya sholat teman-teman nih penuh derita. Mau kenalah terbalik, sejadahlah kebalik, kain sarunglah melorot. Mau kenalah terbang, rambutlah keluar-keluar, jempollah ngintip-ngintip. Persiapkan sholat itu bagus-bagus guys. Banyak kali pun masalah hidup kawan-kawan nih. Sholatnya aja kayak gitu. Jempol ngintip-ngintip. Ustazah aku duduk tahiyat akhir jempolku nampak. Jempolnya ngintip-ngintip. Rambutlah nampak-nampak. Mukenalah terbalik. Terbanglah dia. Sejadahlah terbolak-balik. Semuanya ku tengok lain kali pun sholat kawan-kawan itu. Nggak cuma teman-teman yang sholat. Aku sholat juga nggak kayak gitu kali pun hidupku. Ya guys tuh kena marah lagi kan. Iya kan guys, kenapa lah bisa sholat kayak gitu guys teman-teman. Ngapain coba? Mukena terbalik. Terus yang lebih lucu lagi sejajahnya terbalik. Jempol ngintip masih mending lah ya kan. Persiapkan guys sarungnya tuh dirapikan. Kayak gini guys. Tuh sarungnya dirapikan. Rambutnya dimasukin. Sholatnya hikmat. Kayak gitu cuy. Semuanya lah rambut lah nampak. Mukena lah terbalik. Semua sarung lah melorot ku tengok. Yang lebih lucu lagi mau kenalah terbang. Iya kan? Nah gitu ya guys, pikiran kemana-mana. Oke guys. Ustazah apa panggil-panggil aku? Gimana cara wudhu di tempat umum biar nggak hijab lepas? Jadi nggak boleh buka aurat ya. Mesti tutup aurat ya. Manzuharu minha, basuh muka yang tampak saja. Oke. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh basuh tangan, jangan dising-singkan lengan bajunya, basahkan bajunya sejenak saja. Lalu kemudian jangan buka kerudungnya, cukup basuh hijabnya saja sedikit, lalu kaki khuf ya di atas kaos atau di atas sepatu. Tapi kecil sih kemungkinan ya teman-teman ya. Kan banyak sekarang sholat wudu udah di dalam kamar mandi dan seterusnya ya. Ustazah, bolehkah menagih hutang walaupun itu saudara kandung? Oh, kandung tagih hutang. Tagih guys, hutang piutang itu berlaku pada semua guys. Anak dapat THR, usianya udah balik, pinjam dulu duitnya nak harus diganti walaupun anak. Ya kan? Nah, jadi seperti itu, harus diganti ya. Ustazah, oke ya, oke. Tangan kena air panas lalu tak perban dan mau wudu apa perban dilepas? Jangan dilepas guys. Misalnya teman-teman ada luka di sini gitu, dia bernanah, dia berdarah, tidak ada masalah itu juga nggak najis ketika nanah dan darah ada pada wilayah yang sakit. Lalu kemudian jangan dilepas perbannya, nanti makin sakit. Basuh yang tidak kena sakit saja. Jangan kenakan air ya.
Ustazah, oke ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ustazah, ada orang yang membuka aib orang meninggal. Bahaya kali nih orang ini, orang meninggal aja dibukanya aib, apalagi orang hidup cuy. Ini profesor doktor di bidang gibah nih kayaknya. Ada 3 aib yang wajib teman-teman jaga. Pertama, aib diri sendiri. Jangan suka ngomong aib diri sendiri yang aib-aib itu. Dulu aku masa jahiliyahku, dulu aku you can see aku misalnya. Dulu aku apa ya enggak, aku mabuk iya, berzina iya, ini ya. Enggak boleh buka aib sendiri. Makanya saking wajibnya nutup aib, minta maaf sama orang, jangan buka aib. Bu maaf ya. Kenapa? Pokoknya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallah minna wa minkum. Nah kenapa biasanya kok nggak bisa pernah minta maaf sama aku? Kemarin aku hilaf. Apa hilafmu? Aku jalan dengan suamimu 3 malam. Kemarin loh tanggal sekian tapi tanggal sekian nggak ada kan dia di rumah. Itu nggak boleh. Tutup aib kita walaupun kita sedang dalam kondisi minta maaf. Oke? Yang kedua tutup aib orang lain. Yang ketiga tutup aib orang yang meninggal. Aib kita, aib orang dan aib orang meninggal. Kalau ada orang aib orang meninggal aja dia buka apalagi aib orang hidup. Nah, ini profesor spesialisnya ini tupoksi job description-nya ini memang gibah ini orang ini. Ya ingatkan dia jangan sampai dia berdosa. Khawatir kita orang meninggal aja dia buka aib ya kan. Kacau itu. Oke guys, nah gitu ya. Ustazah, zakat fitrah boleh ke saudara kandung boleh ya, tidak ada masalah ya. Ustazah 7 hari haid tapi masih keluar bercak coklat, nggak boleh sholat. Suatu ketika seorang wanita datang kepada baginda Nabi, ya kan? Ya, kepada baginda Nabi, kepada Sayyidatina Aisyah, kepada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Aisyah, gitu ya. Oke, ya Aisyah, ini aku ada haid tapi masih ada flek coklat. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Jangan sholat sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering total. Seperti itu ya. Atau kering total. Jadi nggak boleh buru-buru sholat sampai 15 hari. Setelah 15 hari kalau masih ada itu baru namanya istihadhah. Istihadhah itu adalah darah yang lebih dari 15 hari. Itu barulah teman-teman boleh sholat, boleh puasa dan seterusnya. Oke ya. Ustazah, ya. Ustazah, ya istihadhah minum madu akasia. Betul. Ustazah, kalau berudu tangannya nggak basuh, nggak sampai siku nggak boleh. Kalau seandainya baju nggak nyangkut, buka bajunya. Karena famsahu aidiyakum ilal marafik. Hilal marafik. Harus sampai siku. Itu Al-Quran. Nggak bisa pula dia. Nggak pula ada perbedaan pendapat ulama. Ya, aidiakum ilal marafik. Ya, jik sampai jini. Oke? Gitu ya guys. Ustazah, aku mumpung sholat di rumah teman katanya sebelum wudhu harus pipis dulu. Enggak harus pipis dulu. Kalau nggak pipis ngapain pipis cuy. Ya, wudhu tidak harus pipis. Yang wajib dibasuh saat wudhu itu hanya 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Ya, muka, tangan, kepala, kaki. Bukan pipis. Nah cuman wajib cebok kalau keputihan. Nah keputihan atau teman-teman batuk terpipis itu cebok. Jangan pakai celana itu lagi. Paham nggak kira-kira tuh guys? Oke, nah kira-kira telinga nggak wajib bahas nah. Telinga itu sunnah wudhu, tidak wajib wudhu. Nggak pakai telinga nggak apa-apa. Maksudnya nggak basuh telinga, nggak pakai telinga. Pula ya kayak gitu ya. Ya Allah, oke kayak gitu ya guys. Paham nggak kira-kira guys? Kalau nggak sesak pipis gimana mau pipis? Ya kecuali kalau teman-teman keputihan, cebok. Setiap keputihan cebok. Nah, makanya keputihan-keputihan itu susah sholat, susah jaga wudhu. Nah coba jaga makan, banyak minum air putih, kemudian jaga stres, kemudian minum madu akasia supaya keputihannya hilang. Ya guys, susah itu. Kayak istihadhah. Cuman mau puasa orang nggak ngerti hitungannya gimana. Oke. Ustazah, oke. Telinganya hilangin dulu enggak usah. Biarin aja di situ telinganya. Dibasuh dapat pahala sunnah. Oke, masuk Pak Eko. Iya. Kalau ISK kenapa? ISK apa? Infeksi saluran kencing. Kenapa?
Ada yang ISK di sini. Infeksi saluran kencing itu karena bakteri biasanya. Maaf, yang pertama adalah dalemannya kurang bersih. Yang kedua bisa jadi karena cara ceboknya yang salah. Cara cebok itu kalau teman-teman di toilet tidak boleh dari belakang ke depan. Karena lubang belakang lebih banyak bakteri dibanding lubang depan. Jadi kalau teman-teman di toilet pakai semprot-semprot itu, maka teman-teman harus nyemprotnya dari lubang depan ke lubang belakang. Dan itu adalah bakteri. Tinggal minum antibiotik 7 hari, maintenance dengan madu osteo kita. Atau nggak minum antibiotik nggak apa-apa, minum madu osteo aja insya Allah istri kamu membaik. Tapi kalau udah dari ISK itu tetap harus bersih. Nggak boleh lagi kena bakteri. ISK itu bakterinya kalau berkembang bisa sampai ke ginjal dan ke lain-lain. Jadi harus jaga kebersihan. Dan ISK itu bukan cuman karena itu. Kadang-kadang air di rumah kita juga nggak cocok sama kita sehingga memunculkan bakteri. Ya kalau teman-teman maulah pakai tisu, maaf dari depan ke belakang. Jangan dari belakang ke depan. Harus searah, jangan diulang-ulang. Jangan digini-giniin. Dari depan ke belakang. Mana akun yang ngajarin cebok? Cuman di sini ku tengok. Bom, gini kali nasib kita Bom. Cebok orang pun kita yang ngajarin. Ya guys, jadi cebok itu dari depan ke belakang. Yang dibersihin lubang depan dulu baru lubang belakang. Jadi tangannya itu ke lubang depan dulu baru belakang. Jangan belakang dulu baru depan. Karena belakang itu banyak bakteri. Kalau dari belakang ke depan nanti di depannya akan ada bakteri terjadilah ISK. Kira-kira paham gak guys? Nah semua aku ajarin cara gosok gigi lah aku ajarin ya. Nah sama dengan ngelap pakai tisu ya dari depan ke belakang. Kalau udah tisu itu dilap yang di belakang jangan lagi pakai untuk di depan. Paham gak kira-kira? Paham gak kira-kira guys? Nah paham ya? Nah seperti itu guys. Jadi di belakang anus itu banyak bakteri. Kalau sudah dilap tisu itu jangan lagi dilapkan ke lubang depan. Baik laki-laki maupun perempuan. Seperti itu. Nah udah tahu kan caranya kan? Gitu guys ya. Ya karena air juga nggak cuma karena kebersihan. Kadang-kadang karena air juga yang nggak cocok di rumah air yang ada bakteri. Kalau airnya sudah banyak bakteri ya pakai detol ya kan? Seperti itu ya. Thank you ya. Sehat selalu ya guys. Pokoknya kita ngobrol aja guys. Apapun kita ngobrol. Lubang pun kita obrolin. Aman aja ya guys. Yang penting ada ilmunya ya kan. Nah. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, katanya Ustazah juga ngajarin gosok gigi. Oh iya dong, semua aku ajarin. Gosok gigi itu guys, gosok, 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 gosok. Dibiarin busanya di dalam supaya pasta gigi itu ada enzim namanya masuk ke dalam gigi. Disitulah proses dia menyerap ke dalam gigi. Biarin 1 menit. Sambil dia di dalam sambil cuci muka. Ya kalau dia adalah gigi sensitif masuk tuh zatnya ke dalam. Kalau dia pemutih masuk tuh zatnya ke dalam dibiarin. Lalu didiemin. Cara apa lagi maunya? Gitu ya guys. Nah ya. Ustazah tanggal 2 nanti lebih baik puasa Syawal atau Yaumul Bid? Syawal ya. Ustazah tolong madunya katanya jam 8 gimana nih? Mak kena marah aku. Ya madu jam 8 belum jam 8. Udah jam 8 lewat. Oh iya oke. Patut ya. Yang mau madu kita cuma ada 2 madu. Dan madu kita ini best seller. Udah terco ratusan ton di akun kita. Ratusan ton. Ini setiap minggu repeat order sampai 3 ton. Ini macam-macam nih sama madu ini. Setiap hari terco 500 kilo lebih. Masya Allah. Yang sudah membaik dengan madunya boleh tulis di kolom komen. Ada madu daleman namanya madu akasia. Kayak hipertensi, kayak kolesterol, kayak asam urat, kayak asam lambung. Kayak itu kan haid gak lancar, keputihan itu dia. Oke, itu dia madu akasia. Yang kedua ada madu boleh tanya aja sambil kita jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, clear ya. Sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Kenapa? Kenapa Mbak Lina? Pagi-pagi udah dizah saya merasa bersalah. Oh, merasa bersalah besar. Pagi-pagi udah merasa bersalah karena pas giliran saya jaga mertua yang sudah tua dia jatuh setelah berwudu. Nggak apa-apa. Jadi gini Mbak, kita itu berdosa hanya karena ada 2 faktor. Yang pertama ada niat, ada sikap. Kita berniat menjatuhkan mertua, lalu dia benar-benar jatuh, maka kita berdosa. Oke. Tapi kalau kita nggak niat menjatuhkan, lalu dia jatuh, maka kita tidak berdosa. Atau kita berniat menjatuhkan, tapi nggak jadi jatuh, kita juga nggak berdosa.
Perasaan yang sangat bagus menyesal mertua jatuh karena kita, tapi dia jatuh bukan karena Mbak, dia jatuh karena qadarullah. Jadi, semoga tidak disalahkan karena kadang-kadang masyarakat ini bersaudara suka menyalahkan, tetapi, tetap, doakan dan, menyesal boleh, tapi tidak boleh terlalu lama. Karena yang paling penting adalah, bukan, Mbak yang salah, tetapi itu qadarullah. Ketika kita belajar untuk lebih tawakal, insya Allah kita bisa lebih ikhlas. Sedih itu nggak apa-apa, entar juga hilang kok. Nggak ada sedih yang permanen. Ya, nggak ada sedih yang permanen, sedih itu berubah-ubah dan nggak ada juga bahagia yang permanen. Ingat ya, dosa itu terjadi kalau karena dua Mbak Lina. Pertama kita ada niat dan kita lakukan. Tapi kalau kita niat tidak kita lakukan tidak dosa. Atau kita lakukan tapi kita nggak niat, berarti kita nggak sengaja gitu loh Mbak. Kita nggak sengaja, kita nggak niat tapi dia terjatuh, maka kita juga nggak berdosa. Oke, sehat selalu Mbak Lina, perasaan yang bagus itu. Cuma, oke, insya Allah nggak lama, saya yakin ya. Oke, semoga sehat mertuanya ya. Ustazah, puasa Syawal atau Yaumul Bid? Soalnya lagi puasa Syawal. Puasa Syawal atau Yaumul Puasa Syawal aja dulu. Puasa Syawal Yaumul Bid itu nanti tanggal 2, 3, 4 ya. Kalau nggak sengaja, kalau nggak salah sih 2, 3, 4 ya. Kita buat stiker ya. 2, 3, 4 April Yaumul Bid. Oke, bentar ya. Betul ya, 2, 3, 4 April Yaumul Bid. April. Oke, jadi, 2, 3, 4 April ya guys. Jadi niat puasa Syawal sengaja tanggal 2 kalau nggak salah. Aku salah guys, bener. Betul ya. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Sebentar dulu. Hari Kamis ya guys, kalaupun ada teman-teman yang lebih awal itu biasa, penanggalan ada dua, ya kan Kamis, Jumat, dan Sabtu ya. Oke, Kamis, Jumat, dan Sabtu penanggalan pemerintah jika kemarin lebarannya Sabtu, oke. Ustazah, aku hari ini puasa Syawal, jeda Yaumul Bid, lanjut Syawal lagi, boleh ya. Bacaan niat puasa Syawal, niat puasa tuh gampang loh. Sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah. Puasa Yaumul Bid, sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah gitu kan. Misalnya seperti itu ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid apa boleh 1 sampai 2 kali saja, nggak full 3 hari dan boleh digabung dengan Syawal. Puasa Yaumul Bid itu usahakan 3 hari, jangan niat dulu untuk 2 hari ya. Setiap kita mendapatkan sebuah info, jangan niat untuk melakukannya setengah-setengah. Niatnya harus full dulu walaupun dalam aplikasinya separoh gitu kan. Yang namanya niat itu harus gas dulu guys ya, dalam aplikasi boleh kita nanti nggak tercapai, tapi kalau niat aja udah minimalis gimana hasilnya maksimal? Coba aku jelaskan, niat itu harus tinggi nggak boleh rendah. Contoh, kalau teman-teman bisnis harus niat omsetnya gede banget. Walaupun nanti yang tercapai cuma 50%. Kalau teman-teman berdoa, nih doanya harus banyak banget. Walaupun yang tercapai nanti cuma 20%. Kalau ibadah niatnya harus banyak banget walaupun yang dikerjakan cuman 7%. Sama dengan aku buat video harus banyak niatnya walaupun yang terkerjakan cuma 50%. Nah, kalau dari awal niatnya aja udah mau 2, mau 1, ya berapa yang mau bisa kita kerjakan, oke? Nah, kemudian apakah harus puasa Yaumul Bid boleh digabung dengan puasa Syawal? Nggak usah digabung. Kalau teman-teman pengen puasa Syawal di hari Yaumul Bid, maka teman-teman puasa Syawal aja niatnya. Ambil niat yang paling tinggi derajatnya. Oke ya. Oke, gitu ya guys. Iya, oke ya. Ustazah niat puasa Syawal langsung 6 hari nggak? Per hari aja niatnya ya. Oke, Ustazah aku ada 2 hari utang puasa Ramadan.
Aku ganti dulu, lalu lusa aku Syawal, silahkan gak masalah. Nanti kan benturan dengan Yaumul Bid, kalau dia lanjut ya, maka Yaumul Bidnya diniatkan Syawal juga nggak ada masalah. Lagi makan sahur, ada azan, nggak apa-apa. Yang di luar nggak usah dimakan, yang di dalam boleh ditelan. Oke, gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini. Semoga sehat selalu. Jadi coba teman-teman fokus. Yang belum puasa Syawal, boleh puasa Syawal dan menjadikan momentum Yaumul Bid untuk pasang niat puasa Syawal. Yang sudah selesai puasa Syawal, boleh melakukan puasa Yaumul Bid dengan niat Yaumul Bid. Tapi kalau teman-teman mau kerjakan semuanya, teman-teman boleh puasa Syawal terputus, lalu jeda dulu dengan Yaumul Bid, lalu lanjut lagi puasa Syawal. Semua itu pilihan, nggak masalah. Semua itu pilihan. Oke, yang paling bagus, yang paling ideal puasa Syawalnya udah selesai. Lalu dengan senang hati, kerelaan hati bisa puasa Yaumul Bid. Tapi kalau teman-teman tidak dalam situasi itu nggak masalah juga kok. Karena dia tetap sunnah. Oke, ya gitu. Ustazah, bolehkah nyiram kubur? Pas nyiram kubur pakai bahasa Indonesia. Pas nyiram kubur itu baca sholawat aja, nggak usah ngomong apa-apa. Puasa Syawal boleh berurutan, boleh berurutan, boleh tidak berurutan, bebas aja. Oke, puasa Yaumul Bid kapan nih? 2, 3, 4 April puasa Yaumul Bid. No, ya. Oke, gitu ya guys. 2, 3 Yaumul Bid tanggal berapa? Nih, 2, 3. Teman-teman kayaknya lebih menarik aku dibanding tulisan di atasku ya. Oke, ternyata aku bisa ngeblurkan mata teman-teman ya. Oke, oh ternyata luar biasa juga ya. Nih guys, jangan tengok ini terus. Kalau ini udah fakta ya, glowingnya. Lihatnya yang ini nih. Kalau yang fakta tuh nggak usah diperhitungkan ya. Jadi lihat nih di atas nih. Itulah Ustazah. Ya, ya. Oke. Tuh ya guys, kalau ada fakta-fakta itu nggak usah diperhitungkan ya kan. Oke, ya emang pagi-pagi udah narsis ya. Ustazah lagi makan sahur, azan apakah sah puasanya? Sah. Ya udah di dalam ditelan aja, yang udah di luar nggak usah dimakan lagi ya. Oke, nah itulah dia ya kan. Kayak mana ya kan? Itu membuktikan ya dengan ketika teman-teman nggak baca di atas, membuktikan bahwa yang di depan ini lebih kece ya. Jangan terlalu jujur lah, jangan terlalu jujur, nggak enak aku sama yang lain ya. Oke ya guys, Ustazah kalau belum bayar hutang puasa gimana puasa Syawal? Teman-teman boleh aja bayar hutang puasa dulu baru Syawal. Atau lebih baik atau bagus atau kalau mau silakan Syawal dulu baru kemudian puasa kodo ya, nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya guys. Dan kemudian setelah itu karena puasa kodo itu bisa dibayar setelah Ramadan, nggak ada setelah Syawal, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah puasa Yaumul Bid kalau kita tidak kerjakan dosa nggak? Ya tidak, cuman Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada kita, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Sholat witir, sholat duha 2 rakaat yaumul bid. Jangan tinggalkan ini. Ya, nah jangan tinggalkan ini. Masa teman-teman kalah sama anak muda kayak aku? Aku nggak ninggalin ini udah sejak di pesantren, sudah bertahun-tahun. Ya, yang mau ngalah-ngalahin aku yuk lakukan 3 ini. Masa kalah sama anak muda? Mana ceritanya kawan? Jangan tinggalkan puasa yaumul bid, jangan tinggalkan sholat duha walaupun 2 rakaat, jangan tinggalkan sholat witir walaupun 1 rakaat. Oke? Ayo kita bertarung, fastabiqul khairat. Yang nggak mampu nanti aku ledekin ya. Oke gitu ya guys. Ustazah kalau puasa Syawal belum selesai, puasa Syawal atau puasa Yaumul Bid? Puasa Syawal boleh nggak masalah. Jadi puasa Syawalnya diniatkan di hari Yaumul Bid boleh. Atau mau Yaumul Bid dulu baru puasa Syawal boleh ya. Kayak tarung kita. Nggak dicerita yang kalah sama aku ledekin nanti. Ya gitu ya guys. Sama dengan mandi sebelum azan subuh. Aku sudah mandi sebelum azan subuh dari kecil. Kalau teman-teman belum mandi sekarang, nah berarti tandanya ya belum mandi sih. Oke ya guys, Ustazah kayaknya jangan tinggalkan 3 itu ya. Aku selalu mandi sebelum azan subuh, anak muda cuy. Kalau teman-teman belum mandi sekarang ya tandanya ya
Tandanya belum mandi aja sih guys, nggak ada tanda-tanda apa-apa. Oke guys, oke guys, iya tadi semangat anak muda, iya dong ya. Ustazah, puasa yaumul bid, oh mana ada tadi ya? Apakah benar ngeluarin zakat tiap bulan tidak memenuhi syarat Iya, zakat itu harus ada syarat, Mbak. Nggak semua orang boleh keluarin zakat. Zakat itu kalau zakat penghasilan, penghasilan harus 14 juta dulu. Iya kan, kalau zakat emas, emasnya harus 85 gram dulu. Iya kan, seperti itu ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, gimana cara kode sholat tertinggal? Apakah rokaatnya harus sama? Harus sama, tapi kode itu hanya dilakukan kalau Mbak ingat jumlahnya ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau bersalaman dengan kemenakan, kemenakan tidak batal wudu loh. Kemenakan itu keponakan, tidak batal wudu. Saya jam 2 malam sudah mandi sah. Kalah aku guys. Enggak jam 2 malam juga aku mandi mentang-mentang aku anak muda cuy. Aku tahajudnya itu masih deket-deket azan subuh guys. Karena aku nggak kuat tahajud jam 2 malam. Ya jam 2 malam bangun, terus tidur, terus bangun lagi karena aku harus kerja. Besok paginya, besok siangnya bisa jadi tidur, bisa jadi tidak. Jadi walaupun aku anak muda, aku sholat malamnya udah deket-deket azan subuh. Tapi itu masih wilayah afdol. Ya masih wilayah afdol. Kan malam itu dibagi tiga kan. Habis Isya sampai jam 11 malam itu sepertiga malam pertama. Jam 2 malam sampai jam 11 malam sampai jam 2 malam itu sepertiga malam kedua. Jam 2 malam sampai azan subuh itu sepertiga malam ketiga. Nah, kalau di tempatku nih enak azan subuhnya lama. Nah, ketika aku datang ke Jawa memang agak sakit kepala sedikit karena tahajudnya lebih awal. Oke gitu ya guys. Kalau di Jawa kan lebih lebih ini ya guys, lebih cepet ya sholat subuhnya ya. Oke gitu, santai-santai kapan lah azan nih, kapan lah azan nih, nggak ada terdengar suara azan, nggak ada terdengar suara azan, rupanya orang udah pulang dari masjid. Ya Allah ya, aku pernah ketipu ya waktu aku ke Jawa seperti itu. Waktu aku ke Pati, ke mana lah azan nih ha? Lama kali orang nih azan ya. Nggak ada azan di sini ya. Udah bertiga lah kami gitu-gitu guys. Rupanya orang udah bubar guys dari masjid. Ya Allah ya Tuhan ya. Itulah kan. Orang udah bubar. Oke guys. Ustazah, oke niat puasa Syawal tiba-tiba sakit perut dan mah batalkan, nggak ada masalah. Puasa wajib aja itu boleh dibatalkan kalau sakit. Apalagi puasa sunnah ya itu boleh dibatalkan ya guys. Oke gitu ya guys. Apalagi dibatalkan karena dalam agama Islam ada namanya hifzun nafs, menjaga diri itu lebih utama. Makanya orang sakit tuh boleh tidak berpuasa dalam agama Islam, menjaga diri, menjaga nyawa gitu loh guys. Contoh misalnya kalau kayak kita lagi sholat kan guys, lalu ada orang yang nyuri handphone kita guys, nggak bisa kita lillahi ta'ala sengaja aku mempertahankan sholatku karena Allah, nggak bisa guys. Jadi kalau ada orang nyuri handphone kita itu namanya hifzul mal, jaga harta, kejar dia guys gitu. Kalau lagi gempa bumi jangan lanjut sholat ya, boleh bubar kayak gitu loh guys ya. Atau misalnya ada orang yang misalnya ingin dia bawa benda yang bisa melukai kita ya berhenti sholatnya, jangan sengaja aku mati syahid lillahi ta'ala, nggak usah ya, karena menjaga diri itu hukumnya wajib. Makanya boleh membunuh peraku begal kalau kita mau dibegal dalam agama kita ya. Ustazah, kalau zakat penghasilan tiap tahun 30 juta bagaimana zakatnya? Kalau penghasilan 30 juta satu tahun belum, nggak wajib zakat penghasilan. Nggak wajib zakat penghasilan. Orang yang wajib zakat penghasilan itu kalau penghasilannya 14 juta sebulan dengan harga emas saat ini. Oke. Oke ya guys, gitu ya. Kalau kode puasa Ramadan lalu batal, apakah hutang kodonya ditambah? Enggak, cuman dosanya sangat besar ya. Ustazah, oke gitu ya. Sholat zuhur boleh dilakukan sebelum bubaran sholat Jumat. Boleh, yang penting udah masuk waktu zuhur. Jadi kalau dalam hadisnya itu beda. Kalau dalam hadisnya itu sholatlah kalian zuhur ketika suami-suami udah pulang ke rumah. Nah, tapi itu kan dalil pada masa Nabi dulu yang mana tidak ada azan, tidak ada jam. Jadi para wanita sulit menentukan waktu zuhur udah masuk atau belum. Jadi nunggu dulu suaminya pulang Jumatan baru dia sholat zuhur. Itu kode lah ibaratnya. Tapi kita tidak harus seperti itu Mbak.
Ya tunggu suami pulang rupanya dia mampir pula dulu main game, mampir di kedai kopi, kita udah 2:30 jadi nggak usah nunggu suaminya pulang. Kita boleh sholat zuhur ketika sudah azan, artinya setelah masuk waktu zuhur, walaupun suaminya masih muter-muter kita udah bisa sholat zuhur. Oke oke, Kak, oke. Nah, kalau anak laki-laki meninggal ya bin ayahnya, Bang, ya. Oke ya. Ustazah, puasa Syawal apa boleh tidak berurutan? Boleh banget, nggak ada masalah ya. Iya Mbak Lena, habis waktu zuhurnya. Ustazah, Ramadan tidak sampai hatam. Apakah melanjutkan, oh baca Quran maksudnya. Apakah melanjutkan baca Quran sebelum Ramadan atau lanjutkan setelah Ramadan? Bebas saja, bebas saja. Baca Quran tuh mau dari ujung pangkal, pangkal ujung, tengah pangkal, pahalanya sama. Oke. Ustazah, puasa Syawal masih ada waktunya? Ada. Puasa Syawal masih sampai tanggal 17 atau 18 lah, April ya. Oke, puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Coba teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita belajar bersama di akun ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamad dahr, bagaikan puasa 1 tahun lamanya." Puasa Syawal bisa dilakukan 6 hari. Ya, boleh berturut-turut, boleh tidak sampai tanggal 18 April nanti. Niatnya sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah. Boleh kodo duluan, boleh Syawal duluan, boleh Syawal duluan, boleh kodo duluan, bebas. Oke, nanti tanggal 3, 4, 2, 3, 4, Kamis, Jumat, Sabtu itu kita puasa Yaumul Bid. Bagi teman-teman yang udah selesai puasa Syawal boleh lanjutkan puasa Yaumul Bid. Yang belum puasa Syawal boleh puasa Syawal di hari Yaumul Bid. Atau yang teman-teman pengen lebih banyak pahalanya Syawal dulu baru Yaumul Bid. Kemudian kalau nggak selesai Syawalnya bisa diganti ditambah lagi nanti setelah Yaumul Bid ya. Oke, saya kurang dengar. Patosan saya waktu sholat cuman lihat jam. Bid'ah nggak ustazah? Tidak. Yang penting pasti ya. Oke, kayak gitu ya. Coba teman-teman kita jangan tinggalkan Syawal. Bagikan puasa setahun cuy. Ya, effortnya cuma 6 hari dibayarnya 1 tahun ya. Ustazah, oke. Puasa Syawal Senin Kamis nggak apa-apa. Kalau mau dilakukan di hari Senin dan Kamis, maka niatnya Syawal saja. Ya niatnya Syawal saja. Oke, Ustazah, doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni masih boleh dibaca? Boleh. Coba ya. Kemarin 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, kita membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Itu doa bisa dibaca sekarang sampai kapanpun. Boleh habis sholat atau boleh di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Antara azan dan iqomah dan kapanpun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Jadi yang kemarin sudah dapat ilmu di 10 malam terakhir, amalkan ilmu itu sampai sekarang ya. Ini doa paling mantap di malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ustazah, oke oke. Boleh baca niat aja nggak makan sahur. Sahur itu nggak wajib pada semua jenis sholat, pada semua jenis puasa, sahur itu nggak wajib. Cuma kalau kita nggak sahur, kita kehilangan beberapa momentum. Yang pertama dalam sahur ada berkah. Yang kedua saat sahur doa-doa kita diijabah. Ya, kemudian yang ketiga, sahur itu membedakan diri kita dengan orang non-muslim ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sholat taubat paling banyak berapa rakaat? Dan apa bisa diniatkan untuk minta maaf ke orang yang bersalah? Nggak bisa. Sholat taubat itu hanya bisa mengampunkan dosa kita dengan Allah. Tidak bisa mengampunkan dosa kita dengan manusia sampai kita minta maaf kepada manusia itu. Persoalan dia dimaafkan atau tidak itu urusan manusia itu dengan Allah.
Sholat taubat bisa 2, bisa 4, bisa 6, maksimal 12. Oke. Ustazah, minta maaf ke orang baru meninggal itu bisa tersampaikan nggak? Minta maaf ke orang meninggal caranya adalah doakan dia, kirimkan bacaan Al-Quran buat dia, kirimkan Al-Fatihah buat dia, kemudian kirimkan sholawat buat dia. Kalau ada sedekah doakan pahala untuk dia. Oke. Seperti itu ya guys. Contoh, misalnya ya Allah saya baca Quran, atau ya Allah saya sholawat, atau ya Allah saya berzikir, atau ya Allah saya saya sedekah gitu ya. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya dan seterusnya. Ntar ya guys, maduku takut meledak. Udah bunyi bergas dia. Ntar ya, aku pindah kan nanti terkejut pula kita bareng-bareng. Dor katanya. Meledak madu ya itu ya. Oke guys, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, meletus nanti madunya guys. Cus katanya, terkejut kita semuanya. Viral langsung madunya. Takut meledak ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ustazah udah puasa Syawal 4 hari, sekarang puasa Daud. Kalau Mbak udah puasa Daud, harusnya Mbak tadi puasa Daud aja. Mbak nggak usah lagi puasa Syawal ya. Karena puasa Daud itu udah nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah ya. Ustazah, oke, minta maaf kepada orang meninggal tersampaikan nggak? Teman-teman, kalau minta maaf kepada orang meninggal caranya seperti tadi ya. Kalau diomongin sama dia, dia nggak bakal dengar kecuali teman-teman WhatsApp dia. Salah sih. Intinya nggak akan sampai Mbak. Minta maaf ke orang meninggal tuh nggak bisa. Halo, minta maaf ya Bestoy. Kau susul aku ya. Nggak kayak gitu. Minta maaf kepada orang meninggal itu doakan dia, kirimkan baca Quran sampai hatam buat dia, kirimkan Yasin, kirimkan sholawat, kirimkan Al-Fatihah, doa, sedekah untuk dia. Nggak bisa maaf ya, nggak mau dia cuy. Nggak ada gitu ya guys. Ya, maka jangan bikin salah. Takutnya kita gosipin hari ini, besok dia meninggal. Kacau, tengah malam dicari ya. Nggak ya guys ya. Ustazah, hari ini puasa Syawal sampai Rabu. Baru 6 hari, lanjut Yaumul Bid berarti ya Zah, benar sekali ya. Ustazah, oke. Puasa Daud 1 hari puasa 1 hari enggak. Berapa lama? Sepanjang usia. Sepanjang usia. Enggak ada batas sampai kita meninggal dunia. Kecuali bulan Ramadan dan wilayah haram berpuasa. Ya, nah tapi kalau mau batal. Tapi tabiat puasa Daud tuh sepanjang usia. Ya, sepanjang usia ya guys, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid dilanjut puasa Syawal boleh nggak? Silahkan. Puasa Yaumul Bid dilanjut puasa Syawal boleh ya. Oke, kalau puasa Daud boleh tidak untuk mengganti puasa? Kalau niatnya ganti puasa bisa. Ya, mengganti puasa ala puasa Daud itu bisa ya. Mengganti puasa ala puasa Daud. Nah, itu bisa. Tapi kalau seandainya kalau sekedar puasa Daud tidak secara otomatis mengganti puasa ya. Ustazah, puasa Daud itu tiap bulan di tanggal berapa? Teman-teman, puasa Daud itu puasa yang bebas, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sepanjang usia. Nah, nggak usah sih, kalau teman-teman belum terbiasa puasa Senin Kamis, belum terbiasa puasa Yaumul Bid, belum terbiasa puasa Syawal, nggak usah dulu puasa Daud. Puasa Daud tidak untuk semua orang. Puasa Daud ini berat. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Berat ini guys. Kok dikerjakan niatnya nggak lurus juga berat ini. Niat puasa Daud, 1 biar hemat, nggak bisa. Atau niat puasa Daud yaitu untuk DIET juga nggak bisa. Jadi kalau belum mampu nggak usah dipaksain. Ya, kalau teman-teman masih Senin Kamisnya lupa-lupa, masih Syawalnya lupa-lupa, ini berat. Ya, jadi ya sekedar pemahaman aja boleh lah. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Puasanya hukumnya sunnah ya. Dia nggak boleh dikasih batas waktu. Aku pengen puasa Daud sebulan aja lah, nggak bisa. 2 bulan aja lah, nggak bisa. Puasa aja dulu ya, puasa aja dulu ya, puasa aja dulu seperti biasa. Kalau pengen batal boleh. Ustazah, Masjidil Haram tuh di mana? Di Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu namanya Haromain, 2 tanah haram.
Nah, Masjidil Haram termasuk masjid di Mekah yang isinya Ka'bah itu Masjidil Haram, Mbak. Termasuk Masjidil Haram juga ada di Madinah. Itu namanya Masjid Nabawi, tempat Rasulullah meninggal, Mbak. Dua-duanya adalah Masjidil Haram berada di tanah haram. Namanya Haramain. Kenapa namanya tanah haram? Tanah di mana diharamkan berperang, diharamkan berselisih paham, dan tidak boleh orang non-muslim masuk ke sana. Makanya tanah haram. Jadi kalau ada pertanyaan di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Apa ciri-cirinya? Ada Ka'bah di dalamnya. Itulah Masjidil Haram. Oke. Ustazah, kalau puasa Syawal di hari Yaumul Bid niatnya puasa Syawal, benar. Kalau puasa Syawal itu niatnya Syawal. Kalau Masjidil Aqsa itu adalah di Palestina. Ya, di Palestina itu Masjidil Aqsa. Dulu kiblat kita di Masjidil Aqsa di Palestina. Sekarang kiblat kita sudah berada di Ka'bah, ya Masjidil Haram. Kapan berubahnya? Dulu Rasulullah sempat sholatnya menghadap ke Aqsa. Datang perintah dari Allah, dalam sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun wahyu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kau kan sholat ke Aqsa tuh, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, ya. Maka ketika itu Rasulullah menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. Jadi tiga masjid yang usahakan kita kunjungi, amin, ya. Yang pertama yang pertama adalah Masjid Haram yang ada di Mekah, kedua Masjid Nabawi yang ada di Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa. Oke, semoga bisa menapakinya teman-teman semuanya. Oke. Gitu ya. Masjidil Haram itu adalah tempat kiblatnya kita sekarang. Masjidil Aqsa adalah kiblat umat Islam terdahulu. Kemudian Masjid Nabawi adalah masjid di mana Rasulullah SAW meninggal, dan di dalam Masjid Nabawi juga ada rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang sekarang sedang dijadikan sebagai kuburan daripada baginda Nabi Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ya. Oke. Siap ya, clear ya teman-teman ya. Ustazah, bapaknya ipar saya jadi nggak batal wudhunya. Maksudnya bapaknya siapa? Bapaknya ipar? Bapaknya ipar batal, Mbak. Gimana caranya mengganti puasa orang yang wafat tapi nggak tahu berapa jumlahnya? Boleh fidyah saja. Ustazah, apakah membayar utang puasa Ramadan bisa digabung dengan niat puasa Senin dan Kamis? Innamal a'malu binniyat walikulli imri'in minhum ma nawa. Oke, segala sesuatu tergantung pada niatnya dan orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman mau untuk mengganti puasa di hari Senin dan Kamis, ya teman-teman niatnya puasa kodo aja. Ya, nah jadi seperti itu ya. Oke, gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Ustazah meletakkan jenazah di rumah menghadap kiblat kah? Ya, kakinya yang ke kiblat ya. Jadi jenazah kalau di rumah tuh kayak gini ya. Nah ini jenazah, ini adalah jenazah, ini kepalanya, ini kakinya. Nah, teman-teman tuh kiblat, kakinya ke kiblat, dia seakan-akan dikasih bantal, wajahnya yang ke kiblat ya. Kenapa Hajar Aswad tidak ada cerita dalam Al-Quran? Tidak semua sumber hukum Islam itu harus Al-Quran. Banyak hal yang tidak ada sumber dari Al-Quran ya. Oke, tapi Hajar Aswad itu adalah kebetulan dalam dalil dijelaskan bahwa fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan muka kalian ke Masjidil Haram. Jadi kiblat itu bukan Hajar Aswad, bukan Ka'bah, tapi seluruh Masjidil Haram itu adalah arah kiblat. Kalau arah kiblat adalah Hajar Aswad, seluruh dunia akan susah menentukan arah kiblat karena kecil. Tapi Masjidil Haram sebagai arah kiblat, maka seluruh dunia bisa menentukan arah kiblat, geser-geser dikit nggak masalah ya. Nah, tidak ada hubungan antara Hajar Aswad dengan kiblat sebenarnya, Mbak, ya. Cuman Hajar Aswad itu membuktikan kepemimpinan Rasulullah saat itu, ketika ada suku-suku yang bertentangan ingin meletakkan Hajar Aswad, Rasulullah bilang, udahlah biar damai, jangan satu orang yang angkat Hajar itu. Rasulullah menaruh sorbannya, ditaruh Hajar Aswad di atas, yuk setiap suku menaruhnya, mengangkat sorban itu sebagai tanda persatuan umat. Seperti itu ya.
Oke, bisakah minta maaf tanpa menyebutkan kesalahan? Jawabannya adalah tidak boleh menyebutkan kesalahan. Minta maaf kepada manusia, tutup aib. Minta maaf kepada Allah, buka aib. Ya, hei, mohon maaf lahir batin ya, gitu aja. Nggak usah, mohon maaf lahir batin ya. Kenapa tuh kemarin aku jalan dengan suamimu tiga malam? Jadi jangan. Dengan manusia itu tutup aib, dengan Allah buka aib. Ya, Ustazah, oke, clear ya. Sama-sama ya. Jadi seperti itu ya guys. Oke, gitu ya. Ustazah, amalan agar dagangan laris. Dagangan laris ada hubungannya banget dengan iman. Kalaupun kalaupun laris bisa jadi nggak berkah. Karena orang yang berdagang itu mesti ikut gaya dagangnya Rasulullah, yaitu jalur langit. Jangan lupa baca Al-Waqiah tiap habis subuh supaya Allah lapangkan rezeki. Jangan lupa sedekah subuh. Jangan lupa sholat duha dan perbanyak sholawat. Yang paling penting adalah syukuri apa yang kita dapat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur Allah tambah nikmat. Syukuri dulu baru ditambah nikmat. Kalau merasa kurang terus nanti dagangannya nggak laku. Beneran, percaya aku. Ya misalnya untungnya hari ini 20.000, cuma 20.000. Besok 100.000, alhamdulillah 100.000, palingan cuma hari ini doang. Besok 10.000, tuh kan cuman hari itu doang. Nah bahaya. Jadi berdagang harus ditinggikan kesyukuran. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur baru azid, baru ditambah nikmat. Ya, ingat dagang itu identik dengan keimanan. Allah yang menggerakkan orang untuk belanja ke tempat kita karena jualan yang sama banyak. Jadi dekati Allah supaya Allah mau menggerakkan orang belanja ke tempat kita. Jualan cabe, banyak orang jualan cabe. Siapa yang menggerakkan orang bisa mampir ke kedai kita adalah Allah. Maka dekati Allah supaya Allah bisa dekatkan orang belanja ke tempat kita. Kalau sudah uangnya nyampe ke tangan kita, gunakan baik-baik. Keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya. Disimpan suatu ketika kalau kita di bawah, kita punya saving. Oke, gitu guys ya. Jadi nggak boleh ngasal ya. Oke, Ustazah, oke ya, lagi haid bisa nggak baca ayat kursi? Boleh. Haid itu boleh berzikir, ya boleh berzikir, boleh solawat, boleh muhasabah diri, boleh mengingat, boleh ikut live aku, boleh makan, boleh minum, boleh tidur. Bingung pula aku bilang boleh-bolehnya. Yang penting jangan baca Quran yang full Arab dan jangan sholat serta tawaf. Oke ya guys. Oke, dah. Oke. Ustazah, apa panggil-panggil terus? Apa guys? Apa? Ustazah, bisakah puasa Syawal disatukan sama puasa Qadha? Enggak. Jadi begini, Imam Abu Zakaria menyatakan boleh menggabungkan dua niat dalam satu amal. Ya, Qadha dan Syawal. Tapi pendapat ini dibantah oleh Imam Asy-Syarqawi. Jadi ikhtilaful ulama. Iya Mbak Dirja. Berbeda pendapat di kalangan ulama. Kebolehan bukan berarti anjuran. Saranku ayakuna lillah ayakuna lisunnah. Satu niat satu amal saja. Ya, satu niat satu amal aja. Ya, karena itu tidak dilakukan oleh para istri Nabi. Aisyah itu Syawal aja, Qadha aja. Oke, enggak usah hitung-hitungan sama Allah. Ustazah, aku bersalaman dengan keponakan, sementara bapaknya ipar saya, batal nggak wudunya? Bapaknya ipar saya, batal nggak wudunya? Berarti bukan keponakan kontan batal. Guys, zaman sekarang itu udah nggak salaman, udah nggak apa-apa guys. Udah nggak kayak dulu kalau nggak salam dibilang sombong. Sekarang tuh nggak salaman justru elegan dan berkelas guys ya. Next time lebih bagus nggak usah bersalaman dengan yang bukan mahram. Rasulullah pernah bersabda lebih baik aku megang bara api daripada aku megang tangan wanita guys. Kalau ragu harusnya jangan dikerjakan. Misalnya nih lihat ponakan. Ponakan kan boleh salaman. Cuma teman-teman ragu, jangan kerjakan. Ya, setiap yang ragu jangan kerjakan. Jangan kayak temanku, Nel ngecat rambut warna hitam haram gak? Kayak gitu. Ya, ada banyak kasus. Kalau aku nggak jawab, dia bilang, aku jadi ngecat rambut. Kenapa? Engkau nggak baca aku. Lah harusnya kalau kamu ragu, kamu nggak kerjakan. Itu satu. Ada kejadian. Nel ngecat rambut warna hitam haram gak? Aku nggak balas. Dia akhirnya ngecat juga. Kenapa kamu cat? Lah kan kamu nggak balas Nel. Aku jadi ragu. Ya udah aku kerjain aja lah terbalik. Kalau kamu ragu nggak kamu kerjain harusnya. Paham? Lebih lucu lagi kemarin. Nel, apa hukum ngecat rambut? Saya bilang haram.
Sore dia chat saya, "Alhamdulillah Nel, aku akhirnya ngecat rambut." "Loh kenapa dicat? Kan aku udah bilang haram." "Ya karena balasanmu cuma satu kata, Al-Quran aja 30 juz. Masa balasanmu cuma satu kata?" Coba nakalnya lagi teman-temanku itu guys. Yang gak ada bener-benernya lah kalian ini. Aku udah bilang haram, kalian tanya juga, kalian lakukan juga. Ya balasnya cuma satu kalimat, satu kata haram. Al-Qurannya 30 juz cuy. Masa balas cuma segitu, kasih penjelasan dong. Terus karena itu jadinya ngecat. Iya, alamak, kapan lah betul-betulnya. Nggak ada lah kawanku itu lurus-lurusnya. Coba melawan dia guys. Ya, karena kenapa kamu akhirnya ngecat rambut? Ya karena kamu balasnya cuma satu kata, haram doang. Coba. Al-Quran aja 30 juz cuy, bukan haram doang. Gitu terus maksudnya apa? Ya kasih penjelasan dong. Terus kalau aku nggak kasih penjelasan tetap cat rambut. Iya, coba. Tuh kan? Temen offline gua aja nakalnya luar biasa. Apalagi offline. Salah sih. Sorry ya guys. Canda ya guys. Tapi mirip-mirip gitu sih. Ya gitu ya guys. Jadi berantuk guys. Ribut. Ya aku kan namanya short message kan, pesan tingkat ya kan, pesan singkat ya kan, haram gitu, sabar Zah, iya aku bercanda saja. Tapi seperti itu ya guys, lucu ya teman-teman ya, tapi kita tak boleh marah ya, tak boleh. Aku bercanda saja, yang baru masuk bingung dia guys. Oke ya, Ustazah, iya, kan salah juga netizen. Masih pagi udah ngomel-ngomel ya. Siap ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid tanggal 45, tanggal hajatan mana jauh, tanggal 2 ada hajatan. Boleh. Jadi gini, puasa Yaumul Bid itu afdolnya 3, 4, 5 gitu ya. 2, 3, 4 ya. Kalau 3, 4, 5 nggak apa-apa, cuma udah keluar dari wilayah afdol ya. Oke ya guys, sehat selalu ya. Online-nya baik-baik. Yang online teman-temanku baik-baik. Jam segini udah mandi, Masya Allah. Nggak ada yang pakai daster. Jam segini udah mandi, udah subuh berjamaah. Yang offline baik-baik. Paling baik. Ya semuanya duduk tenang belajar, nggak ada yang bawa aku ke pasar, nggak ada yang letakin aku di mesin cucian, nggak ada letakin aku di keranjang bawang, nggak ada yang sambil ngepel, nggak ada yang sambil nyetrika, baik-baik banget ya. Nggak apa-apa ya guys, sambil ngepel, sambil nyetrika nggak ada masalah ya guys. Awas ujungnya. Hal yang online paling nurut loh, siap. Oke ya. Belum mandi, tuh kan. Aku diletak di mana sekarang? Coba. Aku diletak di mana? Di keranjang garam ya, atau di keranjang bawang, atau aku ditaruh di atas kulkas sekarang, atau aku dibawa ke pasar, dibawa mandi jangan-jangan ya. Nggak apa-apa guys, santai aja ya. Aku sambil nyuci, sambil masak. Tuh kan aku cuma liatin aja orang masak. Udah selesai prosesnya baru aku udah nggak ada. Ya kan guys, itulah aku pegangin Ustazah dalam kulkas, di atas kulkas. Coba. Oke tuh di bawah jualan sambil nyapu di atas toples. Tega kali di atas toples. Di atas toples. Di atas kaleng kongguan ya. Bawa dalamnya isinya rengginang. Oke guys, aku mau pakai parfum sewangi apapun tetap aja di atas rengginang. Kayak apalah nasibku ini cuy ya. Oke ya guys, ya. Ustazah, apa harus mandi junub dulu masih baru ngasih anak ASI enggak sih? Ya yang penting usahakan sebelum makan mandi junub dulu ya. Karena mandi junub itu karena makan tidak boleh dalam keadaan junub, cuma sunnah saja ya, cuma makruh saja ya. Oke, aku di wastafel coba bayangkan ya. Oke ya, di bawah sambil rebahan siap ya. Ustazah, puasa Syawal tidak berurutan bisa. Gak ada masalah. Boleh berurutan, boleh tidak ya. Disanderin di tempat blender, coba bayangkan ya. Ustazah, oke gitu ya. Sulam alis nggak boleh. Kenapa boleh pakai lipstik? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai blush on maskara? Karena bisa dihapus ya. Siap Mbak Parsi ya. Tapi nggak boleh pakai sulam alis, sulam bibir, tanam benang. Nggak boleh ya. Karena itu semua syubhat. Dia bisa merubah dalam waktu yang lama. Jangan ya. Siap. Sehat selalu teman-teman. Kita nggak perlu lebih baik dibanding orang. Yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu ya.
Oke, sholat duduk berapa pahalanya? Nggak apa-apa, sholat duduk nggak apa-apa kalau seandainya teman-teman nggak sanggup ya. Ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri ya. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk ya. Fa illam tastati' fa ala jam ya, kalau nggak bisa baring miring ke kanan ya. Fa illam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Siap Mbak Halimah Nova ya. Boleh sholat dalam keadaan baring ya, nggak ada masalah. Kalau kakinya sakit ya, oke. Gigi palsu nggak apa-apa, karena itu hifzun nafs, menjaga diri ya teman-teman ya. Ustazah, puasa Syawal dikerjakan selama masih bulan Syawal, betul. Selama sepanjang Syawal kita boleh kerjakan puasa Syawal. Kalau udah lewat Syawal sudah nggak bisa lagi ya. Oke, clear ya. Teman-teman boleh lihat video-video aku juga ya. Korek alis, sambung alis itu nggak boleh. Hanya boleh sisir alis atau pensil alis. Oke. Puasa Syawal atau Yaumul Bid terserah. Kalau udah selesai Syawal boleh Yaumul Bid. Kalau belum selesai boleh niatkan puasa Syawal di hari Yaumul Bid. Atau Syawal dulu baru Yaumul Bid sambung Syawal lagi terserah ya. Oke, gitu ya. Oke. Nyambung alis boleh Ustazah, soalnya alis nyambung, nggak boleh nyambung ya. Ustazah, nyabut alis nggak boleh, cukur alis nggak boleh, oke ya. Oke ya, clear ya. Ustazah, kalau sholat subuh terlewat gimana cara kudunya? Tetap niatnya seperti biasa ya, tetap niatnya seperti biasa ya. Oke ya. Ustazah, katanya sholat duduk memang nggak ada pahala. Macam mana ceritanya? Sholat duduk kok nggak ada pahala? Ada dalil, sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqian, kalau nggak bisa telentang. Nanti yang sholatnya duduk beli madu osteo jam 7 aku spill. Ya, madu untuk tulang, tumit, lutut, kayak pengapuran, saraf kejepit. Aku kasih kesempatan buat teman-teman nanti yang mau beli madunya di live kita biar harganya murah. Ya, karena waktu kita dulu ingin sholat nggak kuat karena kita bekerja waktu muda. Lalu menikah